adalah bisa hire orang. Fokus di sana, pikirin mereka kerja apa, social media yang bisa dibayar per post, content creator di TikTok yang bisa dibayar per orang yang beli di keranjang kuning. Enak deh, di sini kalian udah mulai bisa lebih leluasa untuk explore bisnisnya. Produk dan jasa yang kalian tawarin udah mulai ada keunikan, bukan cuma sekedar jual produk orang lain. Ngerti kan bedanya di mana ya? Sekarang di bisnis tahap 3 yaitu modal 100 juta. Gue di sini udah bisa bilang, dengan modal 100 juta, lu bisa jalanin bisnis apapun dan mulai boleh invest lebih banyak di capex sama fixed cost. Kalau emang butuh ngestok barang jauh lebih banyak, misalnya 20 juta, 30 juta. Kenapa? Soalnya gue beli barang dari supplier lebih murah kalau gue pesen lebih banyak. Monggo, di stok, asalkan turnovernya cepat, asalkan barangnya bisa habis dalam 3-6 bulan. Kalau di bisnis 10 juta, kalau bisa barangnya habis dalam 1 bulan. Jadi itu namanya inventory turnover. Semakin gede modalnya, semakin ruang napas kalian bisa punya. Dan di sini kalian udah bisa ngejalanin bisnis berdasarkan divisinya masing-masing. Kalau gua ngajarin orang, selalu bilang bisnis itu ada 3 divisi, produk, marketing, dan operation. Biasanya kalau kalian bisnis owner, kalian selalu involved di produk atau marketing. Siapa nih yang mikirin produknya, packagingnya gimana, kalian udah bisa punya orang di sana. Marketing, udah ada orang khusus social media, khusus CS, jadi kalian nggak kerja sendiri lagi. Operation, sekarang kalian udah punya orang untuk ngerapin accounting kalian nih, keuangan. Udah ngurus semua percesan, nggak lewat kalian lagi yang balas DM. Kalau misalnya di fase 1, fase 2, fokusnya di perputaran yang cepat. Fase 3, dengan modal lebih gede, kalian harus lebih ngerti namanya keuangan. Pengeluaran boleh ditambahin, karena itu bikin grow-nya lebih cepat. Tapi ngerti finance, dan tetap bisa bertanggung jawab setiap bulan, misalnya pemasukan tetap lebih gede daripada pengeluaran. Dan ya udah, alokasinya bisa kayak gini. Capex 50%, misalnya buka cafe di mana gitu, 50 juta modal renovasi sama sewa kecil-kecilan. Gaji 3-4 orang untuk masak, waiter, mungkin tim social media, sama tim accounting. Dan akhirnya, walaupun bukan gara-gara modal ya, kalian ngejalanin bisnis yang sebenarnya. Karena bisnis pada umumnya, itu tuh harus ada 3 ini. Bisnis itu sebuah organisasi yang mencari laba atau profit dengan menjual produk atau jasa. Kalau misalnya kalian untung dengan menjual barang, tapi nggak ada tim, sama aja bohong. Jadi bisa dibilang sebenarnya, di bisnis modal 1 juta yang gua ajarin, itu bukan ngejalanin bisnis, tapi ngejalanin self-employment. Tapi kan itu step satunya. Jadi apa yang kita pelajarin di sini, sebenarnya modal bukan alasan orang untuk nggak memulai sesuatu. Cuma modal itu alat untuk mempercepat kita mencapai tujuan bisnisnya. Bisa kok mulai dengan 1 juta, selama kalian ikutin strategi yang tadi. Terus yang terakhir gimana? Bisnis yang nggak pakai modal. Kalian bisa copy paste semua yang ada di strategi bisnis 1 juta. Tapi mau nggak mau, kalian nggak punya pengeluaran yang bisa dilakuin untuk direct sales cost. Untuk mencari pendapatan, kalian mau nggak mau harus jualan dengan sendirinya. Dan belajar yang namanya organic marketing. Mulai dari seorang diri nih, kalian harus datang ke Facebook, lihat grup-grupnya, post terus di Instagram pakai hashtag yang benar, join komunitas-komunitas secara diri ya, datang misalnya jualan barangnya, mau nggak mau, sampai kalian kekumpul berapa ratus ribu, sampai kalian kekumpul 1 juta, baru kalian belajar dan bisa putar uang itu untuk mencari pendapatan lagi. Mulai bikin skema sama beberapa orang yang sifatnya komisi, full variable cost. Tapi ya kalau misalnya ada orang yang terbantu dari video ini sih, gue more than happy. Karena again, gue lagi ngebangun Sevenpreneur. Salah satu misi hidup gue adalah gue bisa ciptain sebanyak mungkin pengusaha di Indonesia